Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan ya, saya Zulfa dari LPK Hikari Sumut, nanti akan menyampaikan edukasi tentang program ke Jepang gitu ya. Tadi kita udah menyimak video bahwa di Jepang ini saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja untuk merawat lansia-lansia gitu. Jadi opportunity untuk berangkat ke Jepang itu saat ini besar sekali gitu ya. Nah, nanti untuk informasinya bisa disimak baik-baik karena nanti akan ada kuis di akhir acara untuk 2 orang tercepat yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya gitu. Nanti untuk yang 2 orang tercepat ini akan dapat potongan sebesar total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang gitu. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu tentang PT LPK Hikari Sumut ini. Jadi LPK Hikari Sumut ini merupakan lembaga pelatihan kerja yang sudah punya izin MOU pelatihan kerja ke Jepang gitu. Jadi Hikari Sumut ini merupakan ya wadah ya buat teman-teman di sini yang punya keinginan untuk mencoba berpetualang gitu ya, meniti karir ke Jepang, pengen punya pengalaman kerja ke Jepang, tapi bingung nih caranya bagaimana gitu. Nanti bisa disimak materinya dan tidak perlu khawatir juga ya nanti akan ada kendala biaya atau apa karena kita menyediakan beberapa pilihan biaya yang bisa dipilih gitu. Nah, untuk cabangnya sendiri, LPK Hikari Sumut ini ada di beberapa wilayah ya, ada di Kediri, Sragen, Bekasi, Tulungagung, sama di Jakarta gitu. Nah, si PT Hikari Sumut ini juga kita udah punya izin SO atau Sending Organizing, jadi udah pasti bisa untuk memberangkatkan teman-teman di sini yang berminat untuk berangkat ke Jepang gitu. Jadi buat yang belum tahu gitu, LPK itu ada 2 ya, ada yang LPK aja, ada yang LPK plus SO gitu. Nah, kalau SO itu udah pasti bisa memberangkatkan ke Jepang, kalau LPK itu masih belum tentu, yang LPK aja gitu ya. Jadi kalau kalau SO udah pasti LPK, tapi kalau LPK aja belum tentu dia SO gitu. Kemudian LPK Sumut ini, Hikari Sumut ini kita juga udah legal ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau ngelihat legalitasnya, kita sudah terakreditasi juga gitu. Jadi kita bukan yang LPK abal-abal gitu ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya saya mau nyampein why-nya kenapa sih kita harus kerja di Jepang gitu. Pertama, pasti karena Jepang ya gajinya besar, jadi untuk perkiraannya antara 15 sampai 30 juta per bulan. Tapi perlu diingat juga kalau biaya hidup di Jepang itu juga tidak murah, tapi gajinya pun juga besar gitu. Lalu yang kedua, nanti bisa dapat dana pensiun dari sisa pajaknya senilai 150 juta kalau misalnya udah kerja sama 5 tahun. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun di Jepang, pas pulang ke tanah air nanti bisa dapat sisa dana pajak senilai 150 juta gitu. Terus nanti di Jepang itu juga benefitnya bisa dapat dana apa namanya asuransi ya, bisa dapat asuransi kesehatan juga. Lalu bisa dapat keterampilan khusus dan juga peluang belajar bahasa dan budaya karena di tempat baru ya di Jepang otomatis nanti kesempatan buat belajar bahasa baru, budaya Jepangnya juga makin besar gitu. Terus kemudian
Yang selanjutnya otomatis bisa dapat pengalaman dan tantangan baru ya, apalagi Jepang ini negara maju, pasti nanti pengalamannya seru banget. Lalu di Jepang itu juga nanti budayanya itu lumayan menarik, terus nanti bisa punya pengalaman bekerja dengan peluang bisnis yang baru. Terus bisa juga merasakan kemajuan iptek yang ada di Jepang gitu. Nah, selanjutnya untuk macam-macam program, yang disediakan untuk ke Jepang itu ada apa aja, itu ada beberapa program ya. Yang pertama ada program magang, magang resmi atau, IM Jepang dan juga ada yang namanya magang SO gitu. Nah, untuk program magang ini resmi dari pemerintah Indonesia, tapi persyaratannya agak ketat, ada persyaratan tinggi badan, terus mata nggak boleh minus, dan lain sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada program studi, itu untuk, program yang pengen melanjutkan, studi ya atau kuliah di Jepang, namanya Nihongo Gaku. Terus kemudian ada program internship juga, ini biasanya buat mahasiswa yang, masih aktif kuliah, biasanya dia di semester 5 atau semester 6. Terus kemudian ini ada program yang paling kita rekomendasikan namanya Tokutei Ginno atau SSW. Nah, untuk program Tokutei Ginno ini adalah program visa tenaga kerja asing yang emang diluncurkan oleh si pemerintah Jepang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor industri di Jepang gitu. Nah, Tokutei Ginno ini saat ini tuh lebih mudah karena ya di Jepang saat ini kan kondisinya ada penurunan angka pernikahan ya, dan otomatis angka kelahirannya pun menurun dan saat ini juga angka kematiannya meningkat gitu. Jadi Jepang emang saat ini sedang kekurangan tenaga kerja sekali gitu, teman-teman. Jadi untuk peluang untuk bisa, bekerja atau berangkat ke Jepang itu masih sangat besar sekali gitu. Dan ini, program yang akan kita bahas secara detail nantinya, Tokutei Ginno, dan untuk gajinya sendiri nanti sekitar 15 sampai 20 juta per bulan. Dan ini bisa untuk siapa aja, nggak ada batasan umur, tapi emang idealnya biasanya ada di umur 18 sampai 35 tahun. Tapi ada juga yang pernah dikirim itu umurnya udah, eee, 40 tahun itu pernah juga ada yang berangkat, tapi emang rata-rata itu umur 18 sampai 35 tahun gitu. Dan caranya pun cukup mudah, nanti cukup belajar, antara 4 sampai 6 bulan dulu, lalu lulus, bisa dapat 2 sertifikat, sertifikat bahasa sama sertifikat skill gitu. Itu nanti akan kita bahas lah secara detail si Tokutei Ginno ini. Lalu untuk program selanjutnya, untuk program berangkat ke Jepang itu ada engineering, itu program untuk yang mau lanjut studi tapi dia ada syaratnya harus lulus S1 dulu gitu. Oke. Kita bahas secara lebih detail ya si Tokutei Ginno ini apa gitu. Nah, nanti buat yang punya ketertarikan untuk ikut program Tokutei Ginno atau SSW ini ada banyak sekali ya untuk benefitnya. Yang pertama nanti udah bisa dapat pelatihan 4 sampai 6 bulan intensif secara offline dari Senin sampai Jumat selama 4 jam sehari. Terus kemudian yang kedua senseinya juga berpengalaman, jadi tidak perlu khawatir nanti pasti diajarin supaya bisa jadi ahli ya, bisa, ngomong bahasa Jepangnya lancar, terus kemudian, bisa diasah juga untuk skill-nya gitu. Lalu nanti bisa dapat modul pembelajaran juga, terus ada pelatihannya, terus ada pelatihan fisik sama skill sesuai sama bidang kerja yang akan dipilih nantinya. Jadi nanti akan saya jelaskan juga bidang kerjanya ada apa aja. Terus nanti untuk benefit lainnya adalah ada simulasi juga untuk wawancara kerja ini akan seperti apa gitu. Terus nanti dari teman-teman juga akan, terus dapat dukungan ya sampai bisa dapat kerja di Jepang gitu. Lalu di sini kami juga ada garansi kalau misalnya gagal lulus ujian bahasa, skill atau wawancara kerja, jadi nanti ada garansi untuk
ikut pelatihan lagi gitu. 2 kali 6 bulan gitu. Kemudian kami juga menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satunya yaitu dana talang. Jadi dana talang ini adalah biaya keberangkatan untuk seluruh peserta dan nanti, dibantu oleh, LPK kami gitu. Lalu benefit selanjutnya adalah berpeluang bisa kuliah di salah satu universitas swasta yang bekerja sama dengan PT LPK Hikaru Sumut gitu. Jadi ada 2 universitas ya yang bekerja sama dengan, kami, yaitu Universitas Amir Hamzah dan juga Universitas Batuta. Jadi kalau misalnya nanti dari para peserta di sini ada yang ingin melanjutkan kuliah setelah 1 tahun gitu ya di Jepang. Jadi 1 tahun yang di Jepang itu nanti udah dihitung 2 semesternya gitu. Jadi nanti tinggal melanjutkan kuliah untuk 3 tahunnya gitu, 3 tahun berikutnya. Biasanya kan S1 kan 4 tahun ya kalau lulusnya nggak telat gitu, kalau lulusnya tepat waktu gitu. Oke. Terus untuk biayanya, untuk program Tokute Ginno ini, biayanya ada di 30 sampai 45 juta dan Tokute Ginno ini program resmi dari Jepang ya dan memang program tenaga kerja asing dan dia memang sudah diluncurkan sejak tahun 2019 gitu. Jadi nggak perlu khawatir ini abal-abal atau gimana, enggak. Ini emang resmi programnya, namanya Tokute Ginno gitu. Dan nanti gaji bersihnya udah bersih 15 sampai 19 juta per bulan gitu. Nah, untuk, program Tokute Ginno ini ada 14 bidang skill ya. Yang pertama ada Kaigo atau keperawatan, dia merawat lansia gitu dan Kaigo ini adalah, bidang skill yang paling direkomendasikan. Kalau tadi udah sempet nonton videonya, emang lowongan untuk di bagian Kaigo ini yang paling banyak gitu di Jepang gitu. Karena di Jepang ini banyak orang-orang tua yang memang butuh untuk didampingi ya oleh perawat gitu. Jadi istilahnya banyak orang-orang sepuhnya gitu di Jepang, jadi butuh banyak tenaga perawat gitu. Nah, kalau mau program lain, juga bisa, cuman yang paling kita rekomendasikan itu yang Kaigo gitu. Nah, untuk program lainnya ada cleaning building atau pembersihan gedung, jadi yang bagian bersih-bersih di dalam gedungnya. Terus ada bagian hospitality atau perhotelan, nanti yang, dia otomatis kerjanya di bagian hotel-hotel gitu ya, tentang, resepsionis, terus habis itu customer service atau, layanan yang berhubungan dengan restoran gitu. Terus ada agriculture sama ranch atau pertanian dan peternakan, jadi bidang yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Lalu ada manufaktur, atau pengolahan makanan dan minuman, terus kemudian ada, restoran. Lalu untuk program lainnya ada di bagian industri suku cadang mesin sama peralatan, terus mesin industri, industri listrik yang berkaitan dengan elektronik-elektronik gitu, terus pembangunan, pembuatan kapal dan peralatan kapal. Lalu ada bengkel mobil, perikanan, dan aviasi. Jadi emang, ada 14 bidang gitu. Tapi untuk yang dari 14 bidang ini yang paling rumit emang di pertanian sama peternakan. Jadi karena di pertanian sama peternakan itu kan musimnya beda ya sama kayak kita di Indonesia gitu. Jadi kan kalau di Indonesia cuman 2 musim doang, kalau di Jepang kan musimnya lebih beragam ya, ada musim dingin juga gitu. Jadi emang untuk yang pertanian sama peternakan ini emang agak lebih rumit gitu dibanding, bidang-bidang lainnya gitu. Dan ujiannya pun juga 1 tahun itu cuman ada 2 gitu dan ini lokernya lumayan minim gitu. Nah, kalau mau cepet itu bisa ikut yang oke.
Kalau mau cepet itu bisa ambil bidang yang Kaigo atau perawatan lansia gitu. Karena nanti, ya itu tadi ya, karena apa, lowongannya juga banyak di Jepang masih dibutuhkan, jadi akan kalau misalnya pengen yang, gampang gitu ya, apa ya istilahnya, pemberangkatannya nanti bisa ambil yang bidang Kaigo itu. Nah, nanti kalau misalnya udah berangkat ke Jepang, terus pengen ganti bidang apakah bisa gitu? Nah, nanti bisa-bisa aja. Jadi kalau misalkan nih udah 1 tahun gitu ya di Jepang, terus pengen coba, ambil sertifikasi lain selain Keigo, pengen coba program lain itu masih bisa. Jadi nggak, harus selamanya akan menetap di Kaigo gitu, enggak gitu. Jadi bisa pindah kalau emang, ngerasa, eee, udah apa namanya, udah pengen pengalaman baru gitu ya, itu bisa pindah gitu. Oke. Lalu untuk sertifikatnya, nah ini nanti sebelum berangkat ke Jepang itu wajib punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat bahasa dan juga sertifikat skill gitu ya, skill yang tadi ya. Jadi ini milih salah satu itu, terus nanti ikut ujiannya, jadi nanti ujiannya ada 2, ujian bahasa Jepang sama skill yang dipilih gitu. Kalau misalnya lolos, udah dapet 2 sertifikat ini, bisa langsung berangkat ke Jepang gitu. Nah, ini contoh, apa ya, istilahnya kayak, kartu tanda penduduknya sama visanya. Nah, tempat ujiannya nih, di mana gitu ya. Oke, untuk tempat ujiannya sendiri ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi buat para peserta ini yang mau ikut ujian, bisa ujian di tempat yang paling dekat dengan wilayah domisilinya saat ini gitu. Nah, untuk biaya ujiannya sendiri itu untuk yang tes dasar bahasa Jepang itu sebesar 550.000, terus kemudian untuk ujian keperawatan itu sebesar 110.000, terus pertanian 450.000, terus industri restoran itu juga 450, kemudian untuk, manufaktur makanan sama minuman atau pabrik ya, manufaktur tuh 450.000 juga, terus konstruksi itu 210.000, lalu untuk ujian, keterampilan khusus sektor akomodasi itu 780.000 gitu. Jadi emang yang paling murah itu yang, Keigo itu tadi ya, yang keperawatan gitu. Nah, ini tempat tes ujiannya itu bisa di Bandung, Denpasar, Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait skema biaya gitu, jadi kita ada 2 program ya, ada program, pelatihan offline, ada juga program pelatihan online gitu. Nah, untuk skema biayanya itu ada 3 skema, bisa cash, bisa bayar pelatihannya secara cash, terus bisa nyicil, bisa juga, hutang atau yang ditalangin oleh LPK Hikari Medan ini, gitu. Nah, untuk yang cash otomatis, biayanya lebih murah ya dibanding dengan yang nyicil. Jadi kalau untuk cash biayanya sebesar Rp7.000.000. Nah, kalau, mau skema cicilan biayanya sebesar Rp9.000.000. Nanti untuk, DP-nya bisa 4 juta dulu untuk DP, terus kemudian cicilannya bisa dibayar 4 kali dengan biaya Rp1.250.000 per bulannya gitu. Atau kalau misal mau ditalangin dulu, itu biayanya emang lebih besar lagi, sebesar Rp13.000.000, tapi nanti bisa DP dulu sebesar Rp3.000.000 gitu. Nanti untuk sisa pembayarannya bisa diselesaikan ketika sudah berada di Jepang gitu. Terus kalau untuk biaya pelatihan online-nya, itu kita ada 2 skema pembayaran, bisa cash, bisa juga nyicil, mirip ya kayak program offline. Nah, untuk yang cash itu biayanya Rp2.500.000 untuk pelatihan online. Terus kemudian kalau cicilan itu biayanya Rp4.000.000
rupiah gitu. Dan kalau misalnya DP itu DP-nya 1 juta terus sisanya bisa dicicil 3 kali gitu. Kemudian untuk biaya keberangkatan itu juga ada 3 skema. Jadi kalau misalnya mau cash itu, biayanya sebesar 30 juta. Nah ini bisa dibayar bertahap ya, setelah TTD kontrak selama 3 bulan sambil nunggu keberangkatan gitu. Jadi, bayarnya 10 juta 10 juta dulu itu nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kalau mau nyicil pun juga, boleh. Itu kalau cicilan otomatis biayanya akan lebih mahal sebesar 37,5 juta rupiah. Nanti bisa DP dulu 20 juta, terus kemudian sisanya bisa dicicil setelah tiba di Jepang gitu. Terus kemudian kalau misalnya mau hutang dulu juga bisa, biayanya sebesar 45 juta rupiah. Terus kemudian untuk, 10 jutanya nanti untuk biaya pembelajaran gitu. Jadi nanti kalau misalnya, eee, make skema hutang mulai dari biaya pelatihan sampai biaya keberangkatan, jadi total hutangnya nanti sebesar 55 juta, 45 jutanya untuk biaya keberangkatan, terus yang 10 jutanya untuk biaya pembelajaran gitu. Nanti bisa diangsur, 6 juta selama 3 bulan, kemudian bertahap 7 juta selama 3 bulan, sama yang terakhir 8 juta selama 2 bulan, gitu. Nah, itu seputar program untuk pemberangkatan ke Jepang. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyain dulu? Om Fan TV, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, manggilnya apa ini? Sensei ya? Bebas. Iyalah sensei. Gini Sensei, kalau untuk masalah dana talang, Mhm. itu kalau di LPK lain kan ada kayak persyaratan kayak apa namanya jaminan kayak sertifikat rumah atau sertifikat tanah gitu. Kalau di LPK yang ini apa ada mungkin? Iya, otomatis tentu saja ada ya untuk, jaminannya kalau misalnya menggunakan biaya talang itu bisa jaminannya ijazah asli yang paling terakhir gitu. Jadi kalau misalnya ada ijazah SMA yang paling terakhir ya bisa pakai ijazah SMA, kalau misalnya yang terakhir SMP bisa pakai SMP, atau kalau ada ijazah S1 mau dijadikan jaminan juga boleh gitu. Terus kalau misalnya nggak punya ijazah gimana? Nah itu bisa pakai, barang berharga lainnya, maksudnya kayak sertifikat rumah atau mungkin, BPKB dan lain sebagainya gitu. Nanti tergantung kesepakatan dengan pihak KPK-nya gitu. Berarti nggak wajib ya Kak ya untuk sertifikat tanah atau rumah gitu ya? Enggak ya Mas Zen ya, kalau sertifikat tanah atau rumah tuh nggak wajib ya? Enggak. Enggak. Ini Om Farid namanya siapa ya? Om Farid ini. Mohon maaf itu emailnya Oh iya, namanya juga. namanya siapa Namanya Mas? Fandi Mas. Oke. Halo Kak Fandi. Oh iya, Mas Fandi saat ini tinggal di daerah mana Mas? Di daerah Tulungagung. Oh Tulungagung. Oke, untuk jaminan apa namanya surat tanah tersebut bukan hal kewajiban sih Mas. Yang terutama adalah ijazah asli seperti itu Mas. Namun apabila memang Mas Fandi apa katakanlah tidak ada ijazah atau ijazahnya hilang, nah barulah bisa menggunakan itu Mas sertifikat tanah atau BPKB yang sudah dijelaskan oleh Sensei Zulfa. Seperti itu. Ijazahnya nggak hilang kan ya Mas Om Alhamdulillah Fan ada. TV? Oh, Alhamdulillah. Aman, oke. Terus ini ada lagi Mas, siapa tadi, Fandi ya? Mas Fandi. Nah, untuk sementara belum ada. Jadi terima kasih atas jawabannya atas pertanyaan saya. Oke. Oke, kita langsung ke penanya selanjutnya, ada Mas Farhan Justicia. Silakan Mas Farhan. Selamat malam, Sensei. Selamat Izin malam. nanya, Selamat malam. Iya, ini dengan Sensei siapa, di perihal mana?
Boleh kenalan Saya dulu? Nama saya Farhan. Saya di Sukabumi, Jawa Barat. Oke, oke, Ya, silahkan. izin bertanya untuk alurnya itu bagaimana ya Sensei? Untuk semisal kita mulai mendaftar ya. Nah, mendaftar itu sampai tahap interviewnya itu diperkirakan berapa bulan Sensei? Oh, untuk Dan pendaftar pelatihannya ya? ya untuk pelatihan sampai tahap interview dengan user ya Sensei. Nanti untuk itu perkiraannya itu berapa bulan ya Sensei untuk sampai sebelum itu ke ujian dulu ya, setahu saya itu ujian atau Betul. interview itu alurnya gimana Sensei? Mohon mohon izin Sensei. Itu Ya. dulu. Oke, jadi untuk, alur pembelajarannya itu jadi nanti untuk pelatihannya itu waktunya 4 sampai 6 bulan, tapi belum sampai 6 bulan nanti misalkan di bulan keempat gitu ya mau ikut tes, apa, tes yang bahasa kan tesnya ada 2 ya, tes yang bahasa sama tes skill. Nanti kalau misalnya dua-duanya itu udah lulus gitu ya, jadi itu bisa langsung berangkat ke Jepang gitu. Tapi kalau misalnya ngulang, itu nanti yang, butuh waktu ya, biasanya ngulangnya 1 bulan setelahnya ya, Mas Zen, ya? Iya, Mbak, betul, Mbak. Ya, gitu. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti, ujiannya katakanlah udah ujian ternyata nggak lulus gitu ya. Jadi, biar nggak lama-lama emang sebelum waktu belajarnya selesai kan waktu belajarnya tuh sampai 6 bulan ya maksimal. Jadi belum sampai ke bulan ke-6, katakanlah di bulan ke-4 itu mau ikut ujian, itu boleh banget gitu. Biar, bisa berangkat lebih cepat gitu. Gitu Mas Farhan. Apakah sudah menjawab atau masih belum clear lagi? Ada lagi Baik yang belum Sensei, clear? 6 bulan Sensei. Ya, izin bertanya Oke, kembali Sensei. Kebetulan apa? saya domisili di Jawa Barat, ini di Sukabumi ya. Jadi Mhm. apakah bisa online itu Sensei? Untuk online itu eh, bagaimana Sensei? Apakah sama juga ya sama online gitu alurnya 6 bulan belajar, lalu interview ya dengan user 6 bulan, lalu ujian bahasa, lalu interview ya Sensei. Terima kasih Sensei. Oke, terima kasih Mas Farhan untuk, pertanyaannya. Nah, untuk proses pembelajaran mungkin saya butuh bantuan dari Mas Zen. Untuk yang online ini apakah sama dengan yang offline untuk alurnya atau ada perbedaan khusus, Mas Zen? Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Farhan dari Sukabumi ya. Iya. Oke, Betul. eh, ini Sensei. ya apa namanya kalau kita online itu ini aktivitasnya Kak Farhan apa ya saat ini? Saya kebetulan di rumah sakit Sensei jadi perawat. Oh, Masya Allah. Oke, masih kerja ya, statusnya seperti itu ya. Nah, untuk online ini kurang lebih sama untuk dengan program yang offline, namun nanti ini ada misalkan Kak Farhan kan mau ujian ya. Nah, itu diwajibkan masuk ke LPK terdekat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika ujian itu lebih memudahkan Kak Farhan untuk lulus seperti itu. Jadi misalkan kurang 1 pekan ujian, nah itu diwajibkan masuk ke LPK terdekat. Kalau Sukabumi berarti di Bekasi ya, yang terdekat. Nah itu nanti digembleng soal-soal untuk ujiannya, seperti itu Kak Farhan. Baik Sensei, terima kasih. Saya daftarnya ke Bekasi Sensei ya. Ya, Bekasi. Ini insya Allah ada CS kami yang dari Bekasi. Mas Dwi, Riti ya? Ini join kan ya Mas Dwi? Nanti bisa, Kak Farhan kemarin melalui mana ya untuk ininya, daftarnya? Supaya Daftarnya saya di apa ya? Saya lupa udah lama Sensei. ya, Mohon maaf. nanti bisa Ya. hubungin ini aja ya, CS-nya yang daftar pertama kali, kemudian nanti minta rekomendasi untuk LPK terdekat seperti itu. Aman ya, Kak Farhan? Baik Sensei, terima kasih. Oke. Sensei, mohon izin bertanya kembali Sensei untuk mohon Iya. maaf sebelumnya. Iya, nggak Untuk apa-apa. untuk bukunya itu gimana Sensei ya? Itu bukunya berapa Sensei? Atau itu udah include ya? 4 juta itu ya? Oke.
Untuk ini, untuk pembayaran cash itu include dengan buku. Namun untuk biaya cicilan sama talangan itu beli sendiri. Untuk harga bukunya sendiri itu sekitar 160 belum ongkir. Kisaran segitu. Baik Sensei, terima kasih sudah jelas. Ya, Oke. sama-sama, Farhan. Kalau masih ada yang belum jelas lagi, boleh loh Kak Farhan mau nanya lagi. Mohon izin, mungkin saya untuk engineering itu, misalkan saya punya S1 ini Kak, itu kalau dilanjutkan di sana apa bisa Sensei? Itu melalui engineering itu apa bisa Sensei? Saya kan punya S1 ini, apakah bisa dipakai? Terima kasih. Ya, gimana Oke. Mas Zen? Bisa Kak. Nanti ini kan ya, kita kan masih butuh apa namanya bahasa Jepang. Nah, itu tetap wajib mempelajari dulu bahasanya, baru nanti bisa ngambil engineering di Jepang seperti itu Kak Farhan. Oh, ya baik. Tahapannya masih jauh ya gitu, harus Ah, mending belajar ah, dulu aja ya. ya, tetap. Ya, tapi Soalnya insya ini Allah ya teman-teman perlu digarisbawahi ya, bahwa untuk pekerjaan ke Jepang ini beda dengan TKW ya. Kalau TKW kan teman-teman nggak perlu harus belajar, kemudian langsung berangkat kan seperti itu ya kalau TKW. Tapi kalau di Jepang sendiri itu memang di sana itu nggak butuh yang ini, katakanlah apa ya, eh, kasarannya tidak memiliki skill seperti itu. Jadi di sana itu memang perlu orang yang sudah menguasai bahasa Jepang sendiri, kemudian memiliki skill, barulah kita bisa kerja di sana. Beda kalau dengan TKW ya teman-teman, yang penting dia punya niat kerja, nah itu bisa langsung berangkat ke katakanlah Saudi atau daerah yang lain seperti itu. baik Sensei, terima kasih. Ya, Hmm, sama-sama. Udah, deal? Kalau masih penasaran, boleh loh. Kak Farhan boleh, nanya terus. Ya, siap Sensei. Nanti di WA aja Sensei ke Mas Dwi ya. boleh. Oke, Ya. Siap-siap. boleh, siap. Oke, yang lain ada yang rasa penasarannya tinggi seperti Mas Farhan? Boleh, kalau mau tanya-tanya seputar program untuk ke Jepang. Oke, nggak ada yang tanya. Berarti saya mau ngasih kuis gitu. Nanti dua orang yang beruntung. Oh, masih ada Kak Oh, masih Zilda, ada. Oke, Kak Ocha, silakan Kak. dari Kak Ocha, silahkan. Boleh perkenalan dulu dari mana, dengan siapa? Kebalik dengan siapa dan dari mana? Selamat malam. Saya Malam. saya dari Bogor. Ini saya mau tanya, Sensei, Ya. kalau misalkan sudah punya anak atau misalkan keluarga lah gitu ya, apa berpengaruh ke nanti pas wawancara ke Jepangnya gitu? Hmm, sebenarnya nggak berpengaruh ya, karena persyaratannya tadi kan cuman dua ya, punya sertifikat lulus ujian bahasa Jepang sama sertifikat eh, skill. Jadi ujian skillnya tuh udah lulus gitu, dua-duanya gitu. Jadi selama punya dua sertifikat skill ini, nanti bisa aja gitu berangkat ke Jepang. Jadi emang nggak ada batasan untuk status pernikahan, kemudian batasan umur, itu tuh nggak ada gitu. Jadi semuanya bebas untuk ikut mendaftar itu. Bahagia sekali Oh, ya. gitu berarti kalau misalkan kayak misalkan kita ditanya di wawancara punya anak masih kecil, misalkan gitu kan, itu nggak ada pengaruh ya? Iya, nanti nggak ada pengaruhnya. Terus untuk teknik-teknik cara menjawab pas waktu diwawancara itu nanti juga akan dilatih ya di LPK kita gitu. Oh gitu, ya udah terima kasih ya Sensei. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain ada lagi? Atau kalau misalnya dari Kak Ocha 22 mau tanya lagi boleh? Misal masih penasaran-penasaran gitu. Oke, deal?
Oke, lanjut Fix? kuis pribadi. Oke. Jadi kita ada kuis nanti untuk 2 orang yang beruntung yang loh, oh ada yang mau join call. Udah sesi kuis nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti bisa menjawab pertanyaannya, gitu. Jadi, nanti 2 orang yang beruntung, akan, dapat potongan, sebesar 1 juta untuk 2 orang, jadi masing-masing 500.000. Pertanyaannya yang pertama itu, nanti bisa yang raise hand paling cepat atau jawab komentar Mas Zen enaknya? Iya, boleh di chat saja Kak Zulfa, nanti saya bantu jawab ini, bacakan seperti itu Kak Zulfa. Oke, jadi nanti yang mau, jawab itu bisa langsung chat di kolom chat ini ya, gitu. Pertanyaan pertama adalah program apa yang paling direkomendasikan di LPK Hikari Sumut yang itu lowongan kerjanya paling banyak? Langsung dijawab. Kak Farhan ya, yang paling Iya. utama ini ya, Kaiko. Oh, tapi maaf bukan Kaigo nama programnya. Oh ini Kaigo itu Sophie bidangnya gitu. Tokutegino. Ya, Apakah benar Kak ini Zulfa? iya benar, Tokute Gino. Nama programnya Tokute Gino. Kalau skill-nya, salah satu skill-nya itu Keigo tadi. Itu ya, jangan ketukar Kak Farhan. Oke. Baiklah. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya bisa disebutkan bidang tiga bidang skill yang ada di Tokute Gino. Ada apa aja? 3 bidang skill. Kak Farhan, Iya, Kak Kaiko, Farhan nih paling pertanian, semangat ya. manufacturing. Apakah benar Kak Zulfa? Iya, benar. Kaigo, terus habis itu manufacture sama Kaigo pertanian sama cleaning building. Sorry, tadi ke scroll bawahnya. Oke. Ya, Kak Farhan ya, congratulations Kak Farhan dapat potongan dari LPK kita. Jadi nanti bisa langsung diklaim aja ya. Nanti untuk klaimnya kemana Mas Zen untuk potongan ini? Nanti ini kami infokan di grup untuk pemenangnya siapa saja di webinar malam ini. Kemudian nanti ini kami sematkan CS-CS masing-masing cabang seperti itu Kak Zulfa. Jadi Oh, teman-teman nanti oke. tinggal ngeklik CS tersebut dan CS terdekat dengan tempat teman-teman baru bisa diklaim vouchernya seperti itu. Oke, kalau gitu selamat ya untuk 2 orang pemenang tadi. Mas Farhan nih paling antusias ya, kayaknya udah nggak sabar Masya banget Allah. pengen berangkat ke Jepang sama ada Novi Aulia Putra ya. Oke. Oke, ini sebelum saya tutup nggak ada pertanyaan lagi nih? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias ya untuk join di meeting kita malam hari ini. Kita cukupkan untuk sampai di sini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan dan baru kepikiran di jalan, bisa nanti tanya aja ke WA CS kita atau bisa langsung aja tanya di grup, boleh banget. Kemudian saya mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata sama meeting kita berlangsung malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jepang. Ya, see you Kak Ari dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.